Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dan kita berkesempatan bertemu dengan Ramadan tahun kini. Dipanjangkannya umur kita di Allah Ta'ala, bertemu kita dengan Ramadan tahun kini, itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena memang kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang diberikan kesempatan umur yang panjang, kemudian umur yang panjang itu diisi dengan amal kebaikan. Kalau awak menjadi manusia yang terbaik, gelarnya adalah khairun nas. Kalau orang bernama khairun nas itu artinya adalah manusia yang terbaik. Jadi orang yang terbaik itu dia umur panjang. Lalu kemudian orang yang diberikan umur yang panjang itu sepanjang umur itu diisi dengan kebaikan. Berarti ada peran aktif di awal manusianya. Salah satunya di awal kini diberikan awal umur panjang, berkesempatan dewa bertamu di Ramadan. Itu memang nikmat yang luar biasa dan wajib kita syukuri. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita berbagai hal, mulai dari masalah ubudiyah, masalah ibadah, sampai kepada masalah muamalah. Jadi ada yang sifatnya ubudiyah, ibadah, yang sifatnya kewajiban individual, termasuk juga sifatnya muamalah, interaksi awak satu dengan yang lain. Jadi agama Islam tidak semata-mata hanya ibadah mahdhah, tetapi ada juga namanya muamalah. Bahwa berhubungan, berinteraksi dengan manusia lain, baik itu sesama umat muslim maupun dengan yang lain. Karena memang diri awak tak bisa lebih dari orang lain. Nah, kini kita diajarkan tentang kewajiban berpuasa. Disuruh awak puasa. Berarti di dalam diri awak sendiri ada sesuatu yang mesti awak taklukkan. Itu yang disebut dengan puasa itu menahan diri, al-imsak. Menahan bisa dalam artian menaklukkan. Di dalam diri awak tu ada hawa, ada keinginan. Taruh keinginan awak ko
minta cie sudah dapat cie, minta dua sudah dapat dua, minta tiga. Manusia tidak ada yang puas. Jadi manusia harus punya keinginan. Itu awak ke diri awak perso-perso. Kadang-kadang lah dapat sesuatu yang awak inginkan, ada je nak kurang beroleh. Tak pernah puas. Jadi ada masalah keinginan. Kemudian ada sesuatu yang tidak pernah puas. Ikolah ingin awak taklukkan. Kasadonya itu adalah nafsu. Nafsu ko adalah keinginan awak. Jadi kau di dalam diri awak itu ada empat: hawa, nafsu, dunia, syaitan. Itu dalam diri awak ni. Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Dan hawa ko pantang talinteh, nafsu ko pantang rendah, dunia pantang ketinggalan, syaitan pantang kalah. Wak masuk ke nafsu, nafsu ko pantang rendah. Tak ada orang mau rendah. Jangka rendah lain, podoen ada muar. Oh sianu dia dapat tak Tuhan. Masa kalah lo wade itu. Itulah nafsu. Pembisik terutama dari nafsu itu adalah iblis syaitan. Inilah yang taruh menjadi aktor yang mempengaruhi diri awak. Lalu kemudian nafsu ikolah yang akan awak taklukkan dengan salah satu instrumen ibadah, namanya adalah puasa. Maka pernah sahabat Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, apa lain musuh yang utama yang akan awak taklukkan? Ternyata musuh terberat awak itu sendiri itu adalah diri awak sendiri, nafsu awak sendiri. Jadi kalau awak membaca berbagai macam buku literatur yang terkait dengan namanya strategi, mulai strategi peperangan, kemudian termasuk juga manajemen diri. Itu ternyata kalau orang ahli peperangan tidak hanya mencari lawan secara fisik, tetapi diri awak sendiri kolah yang mesti awak kalahkan. Tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, menaklukkan nafsu itu bukanlah pekerjaan mudah. Kalau ada musuh nampak, kau awak pakai senjata bisa awak tembak, bisa awak bidik, jaleh sasaran. Tapi kalau yang diri awak, nafsu yang ada di dalam diri awak, itulah yang paling baik. Karena kecenderungan awak manusia ko pandai mencari keluar, acuh mencari orang lain. Ya tidak? Bak kecil orang Minang, orang tua awak membuat istilah itu kan bukan asal membuat. Kecilnya samui di sebarang lautan, tungau di sebarang lautan, nampak. Samantara gajah di Pelupuan Mato tak nampak. Bagaimana kau dibuat no istilah takatu? Kira-kira tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyadarkan diri awak bahwasanya awak perlu baca min. Kau menunjuk awak ke cara tetua, tunjuk apa? Tunjuk arahnya keluar. Tapi arahan dan nampak le kama, kok tiga le kama, balik ke diri awak. Maka dikuncilah di dalam kaji awak bahwasanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Makanya manusia kau diwajibkan puasa, salah satu tujuannya itu. Jadi kalau di dalam tafsir Jalalain memang disebutkan apa tujuannya itu?
Karena puasa itu tadi akan bisa menjaga awak dari maksiat. Puasa itu bisa memecahkan atau menghancurkan syahwat. Karena syahwat kolah sumber dari segala kejahatan. Induk penyakit ada syahwat. Jadi nangka kita bunuh dek puasa ko adalah sumber penyakit ko tadi. Nah, jadi membedakan awak dengan puasa ko dengan makhluk lain, salah satunya termasuknya puasa. Kalau awak sama namanya adalah hayawan natik, termasuk kategori hewan, tapi hewannya apa? Yang natik, berkomunikasi. Jadi manusiaku ditandai dengan kemampuan berkomunikasi. Lalu kemudian manusia dengan makhluk yang lain punya kebutuhan yang sama. Seperti manusia ko lapar, lita. Kalau awak lapar atau lita, apa kebutuhan awak? Makan, minum. Kalau awak awik, minum. Kalau awak latihan, istirahat atau lalu. Begitu juga kebutuhan biologis manusia. Itu sebagai standar kebutuhan manusia. Lihat dojonya manusia lain, nyo butuh makan. Lain manusia aja lain, nyo butuh minum. Lain manusia aja lain, nyo butuh lalu. Begitu juga kebutuhan biologis lainnya. Tetapi ada makhluk lain, hewan. Contoh, ada jawi, ada kambing. Apalah kebutuhannya tuh? Makan. Kemudian minum lo, lalu lo makan tadi. Tapi ada yang membedakannya. Yang hewan tidak punya pengetahuan tentang kepemilikan. Kau punya orang lain nak jalan ada tidak? Kalau di lapian jawi kau nama narumpi dan tabak tibo di situ tuh. Lihat dojo nampak rumpi lain, lihat dojo makanan lain. Sepanjang nak ada nama iri tali di sosohe saja itu. Adalah filsafat baamang kue jawi itu dia giat tali. Baamang kue dia giat jawi itu tali. Karena supaya bisa dikendalikan. Kan ada batali itu bakabe li enwe li ye sama idunge. Anu masalah kelawan. Dibuat itu supaya ada yang mengendalikan. Kalau nak lapehnya dimakan aja disosok aja. Di kabe di pawian besok ini kok. Di ma wilayah palak dari dua sama seputar itulah yang bisa makan. Dan kita manusia yo para lulu di kabe no pakai tali kalawan. Kalau tali kalawannya puasa ko. Puasa kolah nampang abe pembati awak lain. Nggak bisa samu jo ada beko makan ke makan taruh aja. Di kabe lo pakai tali. Tali itu puasa. Mangko puasa ko tadi intinya adalah imsak. Apa tu imsak? Mengendalikan diri atau manahan. Kalau nan tali kalawan jawi itu tadi manahan. Tidak bisa lapeh bebas sebatas dari wilayah sampai di pancangan di kabean tali itu tadi. Dikakang, dikendalikan. Kini nafsu awak dalam teori ekonomi, nafsu manusia itu tak terbatas. Nah, ada keinginan manusia pun ada batas. Layam muhjolai, hanya inginnya tidak. Baitulah nama manusia. Itulah ada peraja, ada orang ekonomi. Dia kalau manusia kau punya kebutuhan tak terbatas, dibuat tarif produk macam-macam. Kau buat oto, besok lain model oto. Sesudah tu lain warna, lain ikut.
Dek nama-nama pitih di Bali sudah kau dapat kau dijual Bali lo jelek. Itulah namanya manusia. Jadi dengan Allah wajibkan puasa berarti manusia kemudian menjadi terkendali. Kalau manusia lah menjadi terkendali, itulah manusia yang bertakwa. Akulah target awak doa supaya diri awak bisa terkendali. Jadi perperangan yang paling terberat itu adalah perperangan melawan hawa nafsu awak, melawan diri awak. Di dalam nafsu itu bermacam-macam. Ada nafsu sayyi'ah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Ada yang nafsu yang sifatnya adalah kehewanan. Nafsu kebinatang itu ada. Lobo dan canguk itu ada. Tergantung awak penempatan diri awak kau seperti apa, karakter awak. Diri awak kau perilakunya seperti apa. Ada yang sifatnya sabar, ada yang lobo dan canguk. Lobo dan canguk ku ada, ikulah mangkuai para lu ditahan dengan puasa. Bata kalau lobo ju canguk kalau taka baru kasado ingin dapat dia sadoi lah dapat di si tangan sadoi jari dirangku sadoi diambil sadoi na lain biarlah dah dapat nam penting nyo na dapat. Jadi nam punya nyo jangan dapat de orang dan punya orang dapat deh. Itu salah satu yang akan wak kendalikan. Dengan demikian mangko dikatakanlah bahwasanya puasa itu sendiri benteng. Itu yang akan mengendalikan diri awak sebagai alat untuk memecah syahwat atau nafsu awak yang tak terbatas. Itu yang dibendung. Jadi fitrahnya manusia itu punya keinginan yang begitu tinggi, kemudian segala sesuatu yang ada yang menarik manusia ingin menguasai. Itu beda ajaran Islam sama ajaran-ajaran lain. Ada namanya ajaran kapitalis ko baan nang kayu teri makan teri piti ko ini nyonya baputai nang kekayaan ko untuk nyonya. Yang Islam di dalam awak makan, di dalam awak bakarajo dan harto adalah hak orang lain dikeluarkan zakat. Kemudian di dalam wasalamukum makan taruh adalah saatnya awak merasuan anak dirasuan di orang dan indah makan. Nah, disuruhlah awak taruh untuk mengendalikan diri awak tu supaya kemudian awak bisa kembali sehat. Nah, jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dikhususan tuh ke orang-orang yang beriman bahwasanya puasa itu telah diwajibkan. Takah malu dulu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian bagi awak yang berpuasa, tentu puasa awak ko ada nilainya. Tapi kalau seandainya puasa yang lah punya nilai, ikolah tugas awak lain merawat, menjagonya. Kalau kita istilahan, semua rangkaian ibadah awak, terutama di bulan Ramadan iko akan menjadi kendaraan yang terbaik di awak. Awak nan punya kendaraan niko lancak kendaraan awak yang awak raih selama bulan Ramadan, maka kewajiban dia awak untuk merawatnya, menjagoi. Baca contoh menjagoi,
puasa awak jangan dirusak puasa awak dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Contoh yang merusak itu al-ishtighalu bi uyubil khalqi, selalu mempergunjangan aib orang lain. Itu yang paling baik. Jadi mengkoe sampai-sampai di dalam hadis Nabi itu mengatakan al jannatu mustaqatun illa arba'ati nafarin. Surga tu rindu kepada ampe golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang baca Quran. Yang kedua adalah hafizul lisan, menjaga lidah. Jadi menjaga lidah di bulan Ramadan kau memang namanya wa imsak. Wa kendalikan diri awak tahan. Jadi nak tahan tak sekadar makan je minum je dah. Tapi jo lisan awak, jo lidah awak pun awak tahan supaya jangan sembarang melantong ni curang. Jangan sembarang mengecek je, jangan sembarang keluar je kata awak. Lah mengecek lo awak mau kau sakit hati orang. Lah mengecek lo awak mau kau kaberang orang. Aku dan mesti lo awak jago. Karena memang Nabi pernah mengatakan kam min sha'imin laisa min siyamihi ila ju'i wal atshi. Amat banyak orang puasa, tapi nilai puasanya dan bedanya hanya sebatas litak jawi. Pontennya itu ada bedanya. Dapat di catatan malaikat, siapa puasa, mana nilainya? Ya, nilainya ada menahan litak jawi je. Tak ada makna. Tapi puasa lebih dari itu, tidak sebatas menahan lapar dan haus. Nah itu je doh. Tetapi juga ditahan diri awak dari hal-hal yang merusak nilai puasa awak sendiri. Jadi memang tidak mudah. Karena kata Nabi amat banyak. Berarti nak sengenek dah. Dari antara sekian kau 10 orang, mungkin lebih dari 50%. Nilainya tu dapatnya hanya litak. Lepas soal lagi, tapi nan dapat dia tu hanya litai, ada dapat litai, ada dapat awih. Harusnya yang terjadi itu adalah perubahan diri awak, kepedulian, kemudian menahan diri dari hal-hal yang terlarang, tidak mengunjangnya tadi do, kemudian tidak menyakiti je do, dan segala macamnya. Jadi itu ada yang mesti awak kendalikan, yaitu lidah awak, hafizul lisan. Jadi kalau seandainya bisa awak menjaga lidah awak, awak kendalikan lisan awak. Karena lisan kau ada di diri awak, lisan kau digarian dek hati awak, juta awak baru dia mengecil lidah balik. Dek karena ada tak awak, maka kecil orang tua awak, guru awak, pikiranlah anan akan dikecian. Tapi jangan kecian sagalonan tak pikiran. Jadi kok kamu ngecek awak pikir dulu. Kecil orang tutu awak pikir paling tuati nanang seribu waka. Di dalam pikir di situ itulah ada pengendalian. Kira-kira ko ikon atas sabui dawa, ikon awak katuan, kira ba'a hasilnya, dampaknya. Itulah makanya di dalam bulan Ramadan kita memang disuruh pula menahan diri awak, menahan lisan awak, menahan mata awak, menahan telinga awak, banyak dan kawat tahan. Jadi ada hati awak tu. Kau banyak sekali ada zikir-zikir yang kau baca. Salah satunya adalah istighfar dosa hati awak. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi qalbi. Minta ampun aku akan Allah yang besar dari
aku. Jadi wak tahano kendalian hati wako supaya ndak mudah sakit je, ndak mudah ndak mudah tersinggung je. Dosa hati, dosa lidah, dosa mata, dosa talingo, dosa dua tangan, dosa dua kaki, dosa dua tubuh atau buah lahir dan batin. Jadi dalam awak berpuasa sadar kendalikan juga hati awak, lidah awak, mata awak, talingo awak, dua tangan awak, dua kaki awak, dua tubuh awak, zahir dan batin. Kasadonyo harus wak kendalikan juga. Jadi puasa kasadoyo. Jadi puasa awak nak parui cie dah. Karena memang kata Nabi nak banyak orang nak puasa tu parui je nak puasa je. Jadi tidak sebatas parui. Tapi puasa matu awak. Ba puasa matu awak. Ba matu awak hendaknya banyaknya menceliak yang baik. Acara Nabi wak membaca Al-Quran. Jadi kita punya program bahas supaya bara banyak awak pada jamaah subuh dan istiqomah. Kita tentukan satu orang tu satu juz. Bisa jadi itu per hari. Kalau nak tak kaja, kalau ambil bisa jadi itu satu dalam sebulan. Berarti satu paket jamaah awak itu awak bisa mengkhatam Al-Quran. Jadi itu tujuannya adalah membuat sistem seperti yang kita sampai tadi malam. Adanya jadwal dalam bunyi-bunyi itu kan mengatur jadwal awak. Tidak awak yang mengatur, tapi awak yang diatur. Karena dibahas di dalam syair orang Arab, al-waktu kasaif. Waktu itu adalah seperti pedang. Fa'ilam tak tahu kau tak akan. Jika engkau tidak menaklukkan waktu itu yang akan membunuh engkau. Jadi kalau awak lalai, you dilindas lawak di waktu itu sendiri. Waktunya akan berangkat. Sama tak Ramadan kok adalah waktu. Nyo tiba, kemudian nyo pai. Nyo akan bisa berarti tergantung awak memberi arti. Nyo akan bisa bermakna kalau awak memberi makna. Ini akan istimewa kalau awak mengisinya dengan perbuatan yang istimewa. Dia akan berganti seiring dengan perjalanan waktu. Jadi makanya kita memanfaatkan waktu awak, karena waktu itu di dalam kajian dalam pandangan Arab itu adalah seperti pedang. Tapi kalau orang Barat lain time is money je. Waktu ko pitih. Hari ko adalah pitih money. Jadi samini je satu pitih. 15 minit pitih tu. Sajam banyaklah pitih itu. Pitih itu tak. Kalau di dalam Islam sama seperti pisau. Waktu itu tidak pandai wak mengelola maisi waktu itu. Dikubung ada waktu itu. Berarti dia akan berlalu. Tidak bisa wak kajar lain. Oh waktu nak ke belakang balik. Nah dong situ je lah baik. Harusnya awak berbuat baik tadi, kemudian nak lakukan dong, hilang kesempatan berbuat baik. Nah itu, jadi makanya itu pendekatan-pendekatan di dalam kajian Islam awak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah yang berbahagia, memang kita mencoba membuat pola supaya memaksa diri awak, menuntun diri awak untuk bisa tuntas. Jadi kalau bisa wajah tanggung jawab cici dengan kesibukan awak, yuk bacalah Quran Ketari, kendalikan baca tadi sehingga setiap waktu awak di bulan Ramadan kau semuanya adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian saja kajian subuh awak. Kitab zakat dalam tabawa, kitab puasa dalam tabawa lain. Jadi kita masih kajian tafsir. Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.